Aku pecat dan ku permalukan manajer yang tak lain mantan suamiku dulu yang tega selingkuhi aku dengan wanita lain. Aku pernah percaya bahwa cintaku dan pernikahanku adalah hal yang paling berharga dalam hidupku. Aku adalah seorang istri setia bagi Arman, pria yang dulu membuatku jatuh cinta hanya dengan satu senyuman. Ia seorang manajer di perusahaan besar, pekerja keras, dan punya ambisi yang tinggi. Tapi di balik kesibukannya, Arman selalu punya cara membuatku merasa spesial. Hidup kami terasa begitu sempurna. Setidaknya, itulah yang kupercayai saat itu. Kami tinggal di rumah sederhana tapi hangat. Setiap sudutnya punya kenangan kecil yang berharga. Di dapur, kami sering bercanda saat memasak bersama. Arman suka mencuri-curi ciuman di pipiku sambil berkata, "Makanan lebih enak kalau dibumbui cinta, kan?" Aku akan tertawa dan mencubit lengannya, merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia. Di ruang tamu, kami menghabiskan banyak malam dengan menonton film kesukaan kami. Biasanya aku tertidur lebih dulu, bersandar di bahunya, sementara ia mengusap lembut rambutku dan menyelimutiku tanpa membangunkanku. "Aku akan selalu jagain kamu," bisiknya suatu malam saat aku berpura-pura tidur. Aku tersenyum, merasa begitu dicintai. Kami punya rutinitas kecil yang membuat segalanya terasa lebih hidup. Arman selalu membangunkanku dengan kecupan di kening setiap pagi sebelum berangkat kerja. Aku akan menyiapkan sarapan, dan kami duduk berdua di meja makan sambil mengobrol tentang rencana hari itu. Kadang, ia mengirim pesan singkat saat jam makan siang hanya untuk berkata ia merindukanku. Setiap akhir pekan, kami sering pergi ke taman dekat rumah untuk sekadar berjalan-jalan. Arman suka membelikan aku bunga, bahkan tanpa alasan khusus. "Aku cuma mau lihat kamu senang," katanya sambil menyelipkan setangkai mawar ke rambutku. Kami merencanakan masa depan bersama, membicarakan rumah yang lebih besar, liburan ke tempat-tempat indah, dan impian untuk memiliki anak. Arman bahkan sudah memilih nama untuk anak laki-laki kami nanti. "Nathan," katanya, matanya berbinar penuh harapan, supaya dia tumbuh jadi anak kuat dan pemberani. Aku merasa hidupku lengkap. Aku percaya kami adalah pasangan yang tak tergoyahkan. Ketika Arman dipromosikan menjadi manajer, aku adalah orang pertama yang memeluknya. Aku menangis bahagia, merasa semua perjuangan kami akhirnya terbayar. Aku ingat bagaimana ia mengangkat tubuhku dan memutar-mutar aku di udara, tertawa seperti anak kecil. "Ini berkat kamu, sayang," katanya, suaranya penuh cinta. "Kalau bukan karena dukunganmu, aku nggak akan sampai di sini." Aku percaya setiap kata-katanya. Aku percaya bahwa cinta kami cukup kuat untuk menghadapi apapun. Aku pikir, tidak ada yang bisa menghancurkan apa yang sudah kami bangun bersama. Aku salah. Di balik semua kebahagiaan itu, ada sesuatu yang perlahan berubah. Hal-hal kecil yang awalnya kuabaikan, tapi seiring waktu menjadi lebih jelas. Seperti retakan halus di kaca yang terus membesar hingga akhirnya pecah berkeping-keping. Dan saat itu terjadi, aku menyadari bahwa mimpi indah yang selama ini kupeluk erat mungkin hanyalah ilusi yang perlahan memudar. Ada yang berubah. Aku bisa merasakannya. Sesuatu yang dulu hangat, kini terasa dingin dan asing. Tapi aku terus meyakinkan diriku sendiri bahwa semua baik-baik saja. Bahwa Arman masih pria yang sama, pria yang dulu mengangkatku tinggi-tinggi dan bersumpah akan mencintaiku seumur hidupnya. Namun, kebohongan yang kubisikkan pada diri sendiri mulai terasa semakin pahit. Arman mulai sering pulang larut malam. Awalnya aku menerima. Aku menyiapkan makan malam dan menunggunya di meja, berharap pintu depan terbuka dan ia masuk dengan senyum yang biasa. Tapi yang kudapat hanyalah keheningan. Aku menatap piring-piring yang tak tersentuh, makanan yang jadi dingin, dan ruang makan yang terasa semakin sunyi. Ketika akhirnya ia pulang, wajahnya kaku.
Pelukannya hilang. Ia hanya melempar tas, menggumam singkat, lalu masuk kamar tanpa sedikit pun menatapku. "Mas, udah makan?" tanyaku lembut, mencoba mencairkan jarak yang mulai menganga. "Udah," jawabnya pendek, tanpa berhenti melangkah. Aku berdiri di ambang pintu dapur, memandangi punggungnya yang terasa jauh, bahkan ketika kami berada di rumah yang sama. Lalu ada hal-hal kecil yang menusukku perlahan, seperti duri yang terus menancap tanpa bisa dicabut. Ia membawa ponselnya ke kamar mandi, tersenyum samar saat melihat layar, lalu buru-buru menguncinya saat aku mendekat. "Siapa, Mas?" tanyaku, berusaha terdengar santai, meski hatiku berdegup keras. "Kerjaan," jawabnya tanpa menoleh. Seperti aku ini tak lebih dari bayang-bayang yang tak penting. Aku mencoba mengabaikan bisikan-bisikan buruk di kepalaku. Aku berjuang melawan kecemasan yang terus menghantuiku. Tapi setiap kali aku mencoba mendekat, Arman malah semakin menjauh. Suatu malam, aku menunggunya pulang. Jam sudah menunjukkan pukul 2 pagi, dan aku masih duduk di ruang tamu dengan mata yang nyaris tak bisa terbuka. Aku memeluk lutut, berdoa agar Arman pulang dengan selamat. Aku hanya ingin melihat wajahnya, hanya ingin memastikan bahwa ia baik-baik saja. Ketika akhirnya ia datang, mataku berbinar sejenak, tapi hanya sesaat. Ia masuk tanpa bicara. Aroma parfum asing samar tercium di kemejanya. Ia melewatiku begitu saja, tanpa sepatah kata. "Mas, dari mana?" tanyaku. Suaraku bergetar, hampir pecah. Arman menghentikan langkahnya, tapi tak berbalik. "Lembur," jawabnya singkat. Seolah aku ini tidak pantas mendapat penjelasan lebih dari itu. "Kenapa nggak kasih kabar?" Aku khawatir. Saat itulah ia berbalik. Wajahnya penuh kejengkelan yang membuat dadaku berdenyut nyeri. "Aku capek. Kamu bisa diam sebentar?" "Nggak, aku cuma pengen istirahat." Aku terdiam. Napasku tercekat. Arman tak pernah membentakku sebelumnya. Tapi malam itu, suaranya seperti belati yang mengiris hati kecilku hingga robek tak bersisa. Aku duduk sendirian di ruang tamu yang gelap, menangis tanpa suara. Tanganku menutup mulut, mencoba meredam isakan agar ia tak mendengar. Aku memeluk diriku sendiri, tubuhku gemetar, seolah jika aku melepaskan genggaman itu, aku akan hancur berkeping-keping. Aku ingin percaya bahwa ini hanya fase, bahwa cinta kami cukup kuat untuk bertahan. Tapi semakin aku berusaha menggenggamnya, semakin aku merasa kehilangan segalanya. Malam itu, aku terbangun oleh suara langkah kaki yang pelan. Rumah sudah gelap. Hanya ada cahaya remang dari lampu teras yang menerobos celah jendela. Aku mengintip jam di ponsel. Pukul 1.34 pagi. Arman belum tidur. Aku bangkit perlahan. Kaki telanjangku menyentuh lantai dingin saat aku melangkah keluar kamar. Dari ujung lorong, samar-samar ku dengar suaranya. Aku pikir ia sedang menelepon rekan kerja, membahas proyek atau klien. Tapi ada nada lembut dalam suaranya. Sesuatu yang sudah lama tak pernah ku dengar saat ia bicara padaku. Langkahku berhenti di depan pintu kamar kerja yang tak sepenuhnya tertutup. Cahaya layar laptop menyinari wajahnya. Aku mengintip celah kecil, dan detik itu, duniaku runtuh. "Aku rindu kamu, sayang," bisiknya pelan. Senyum yang dulu hanya milikku kini ia berikan pada orang lain. Matanya berbinar, penuh cinta yang selama ini ku cari-cari. Dadaku terasa sesak, seperti ada tangan tak terlihat yang meremas jantungku. Napasku tercekat, dan aku harus menutup mulut agar isakanku tak terdengar. Lututku melemas, hampir membuatku terjatuh. Aku tahu siapa dia, bahkan tanpa harus melihat wajah di layar. Dia, janda yang pernah Arman sebut sebagai hanya teman kantor.
Perempuan yang dulu kupikir tak ada artinya, ternyata diam-diam telah merebut semuanya. Aku ingin menyerbu masuk, ingin berteriak dan menuntut jawaban. Tapi tubuhku membeku. Aku hanya berdiri di sana, menatap suamiku, pria yang pernah bersumpah akan mencintaiku selamanya, memanggil wanita lain dengan panggilan yang dulu hanya untukku. "Kapan kita bisa ketemu lagi?" tanya Arman. Suaranya penuh harap. Air mataku mengalir deras, membasahi pipi tanpa bisa kuhentikan. Aku menekan dada, mencoba meredakan rasa sakit yang menggerogoti hatiku, tapi justru terasa semakin menyakitkan. Aku ingin berteriak, ingin marah, ingin menampar wajahnya, tapi yang kulakukan hanyalah berbalik, menyeret kakiku yang lemah kembali ke kamar. Aku duduk di tepi ranjang, menatap kosong ke dinding. Tubuhku gemetar, pikiranku kacau. Aku menunggu pintu kamar kerja itu terbuka, berharap Arman masuk dan aku bisa menghadapinya. Tapi ia tak datang. Ia tetap di sana, menghabiskan malam dengan perempuan lain, sementara aku hancur sendirian. Malam itu, aku menangis sampai fajar, menyadari satu hal yang pahit. Aku sudah kehilangan Arman, jauh sebelum aku menyadarinya. Aku tak bisa lagi menahan semuanya sendiri. Setelah malam itu, aku merasa seperti mayat hidup, berjalan, bernapas, tapi tanpa jiwa. Hatiku telah hancur berkeping-keping, dan aku tahu aku tak bisa pura-pura bahagia lebih lama lagi. Jadi, aku memutuskan untuk menghadapinya. Aku menunggu Arman pulang, duduk di ruang tamu yang temaram, hanya ditemani jam dinding yang berdetak pelan. Jantungku berdebar tak karuan, tangan gemetar di atas pangkuan. Aku sudah mempersiapkan kata-kata yang ingin kuucapkan, tapi semuanya buyar saat kunci pintu berputar dan sosoknya muncul. Ia tampak lelah, tapi tidak karena kerja keras, lebih seperti kelelahan setelah bersenang-senang di tempat yang seharusnya bukan miliknya. Aku berdiri perlahan, berusaha menahan getaran di suaraku. "Mas, kita perlu bicara," kataku pelan. Ia menghela napas panjang. Melempar tas ke sofa seperti ini adalah rutinitas yang membosankan. "Besok aja. Aku capek." Tapi kali ini aku tak mundur. Aku berdiri di depannya, menghalangi langkahnya ke kamar. "Aku tahu semuanya," bisikku. Suaraku bergetar. Arman menatapku, tapi tak ada keterkejutan di matanya. Tak ada rasa bersalah, hanya kebosanan, seolah aku ini beban yang mengganggu hidupnya. "Apa maksudmu?" tanyanya datar. Air mata menggenang di mataku, tapi aku tetap berdiri tegak. "Aku lihat kamu video call sama dia," kataku. Suara lirihku hampir patah. "Kamu bilang kamu rindu. Kamu panggil dia sayang. Itu perempuan yang kamu bilang cuma teman kantor, kan?" Sekilas aku berharap ia akan menyangkal, atau setidaknya menyesal. Tapi yang kudapat justru senyum sinis yang membuat hatiku mencelos. "Ya, terus kenapa?" jawabnya ringan, seolah aku baru saja menuduh hal yang sepele. "Memangnya salah kalau aku cari yang lebih baik?" Lututku goyah. "Lebih baik?" ulangku dengan suara bergetar. Ia tertawa kecil. Nada tawanya tajam seperti belati yang mengiris perlahan. "Kau pikir aku puas hidup begini terus? Kau cuma duduk di rumah, masak, bersih-bersih. Tapi aku butuh lebih. Aku butuh istri yang bisa mendukung statusku, yang bisa diajak ke acara-acara penting tanpa malu-maluin." Aku terhuyung mundur, seolah kata-katanya menamparku keras-keras. "Tapi, aku selalu ada buat kamu." Aku mencoba melawan, meski suaraku hampir habis. "Aku yang nemenin kamu dari nol, Mas. Aku yang dukung kamu waktu kamu masih merintis karir. Aku kasih semua yang kupunya." Ia mendengus. "Iya, waktu aku masih nol. Tapi sekarang aku udah sukses. Dan kau? Kau masih di tempat yang sama.
Air mataku jatuh. Dadaku terasa sesak. Sakitnya begitu nyata. Seolah jantungku diremas sampai remuk. Jadi, aku ini cuma batu pijakan buat kamu naik lebih tinggi? Tanyaku. Suara lirihku pecah di akhir kalimat. Ia menatapku lama. Lalu mengangkat bahu seolah aku ini tak ada artinya. Kalau kau mau lihat seperti itu, terserah. Aku menggenggam ujung blusku, mencoba menahan tangis, mencoba mencari secercah harapan bahwa ia akan berubah pikiran, bahwa ini semua hanya kesalahpahaman yang bisa diperbaiki. Jadi aku melakukan satu hal terakhir yang bisa kulakukan. Aku memohon. Aku jatuh berlutut, menarik tangannya dengan putus asa. Mas, tolong, jangan gini sama aku. Aku cinta sama kamu. Aku gak butuh status atau kekayaan. Aku cuma mau kita balik kayak dulu. Tapi Arman menarik tangannya kasar, membuatku hampir tersungkur. Tatapan dinginnya menusukku lebih dalam dari apapun yang pernah kurasakan. Kalau kau gak terima, ceraikan aku, katanya. Nada suaranya tajam dan tanpa emosi. Aku udah capek pura-pura. Aku terdiam. Tak bisa bicara, tak bisa bergerak, hanya bisa duduk di lantai, menatap lantai kayu yang mulai buram karena air mataku yang terus mengalir. Malam itu, aku tidak tidur. Aku hanya duduk sendirian di ruang tamu yang gelap, menggenggam dadaku yang sakit, mencoba mengerti bagaimana cinta yang kubangun bertahun-tahun bisa runtuh begitu saja dalam hitungan detik. Perceraian itu datang lebih cepat daripada yang kubayangkan. Lebih tepatnya, Arman yang memastikannya begitu. Ia tak memberiku waktu untuk mencerna segalanya. Seakan aku ini duri dalam hidupnya yang harus segera dicabut. Hari sidang terakhir, aku hanya bisa duduk diam di ruang pengadilan, menatap kosong kemeja di depanku. Aku bahkan tak punya energi untuk menangis lagi. Air mataku seperti sudah habis. Yang tersisa hanya kekosongan yang menggerogoti hati dan pikiranku. Arman berdiri tegak, wajahnya tanpa penyesalan. Setelah hakim mengetukkan palu dan menyatakan bahwa kami resmi bercerai, ia langsung berbalik tanpa sepatah kata pun. Aku hanya bisa memandang punggungnya yang pergi menjauh, sama seperti yang ia lakukan padaku. Namun, mimpi burukku belum selesai. Ketika aku pulang ke rumah yang dulu kami bangun dengan cinta, rumah yang dulu kupenuhi dengan tawa dan harapan, aku menemukan barang-barangku sudah dikemas. Koper-koper tua berdiri di depan pintu. Seperti aku ini tamu tak diinginkan yang harus segera diusir. Aku melangkah masuk. Hatiku remuk melihat ruang tamu yang kini terasa asing. Arman berdiri di tengah ruangan, dikelilingi keluarganya. Ibunya duduk di sofa, menatapku seolah aku ini aib yang harus dilenyapkan. Kenapa barang-barangku ada di luar? Tanyaku lirih. Suaraku nyaris tak terdengar. Arman bersedekap. Senyum sinis muncul di wajahnya. Karena kau nggak punya hak tinggal di sini lagi, katanya dingin. Ini rumahku. Rumah kita. Aku mengoreksi dengan suara gemetar. Kita bangun ini sama-sama. Ia tertawa, tawa pahit yang menusuk seperti belati. Kita? Kamu pikir aku sukses gara-gara kamu? Jangan mimpi. Ibunya menyeringai, menambahkan racun ke dalam luka yang belum sempat sembuh. Perempuan kayak kamu memang gak pantas jadi istri Arman, katanya. Cuma bisa nangis dan mengeluh, gak tahu caranya jaga suami. Aku menatap mereka satu persatu, berharap ada yang membelaku, berharap ada yang sadar aku pernah menjadi bagian dari keluarga ini. Tapi yang kudapat hanya tatapan penghinaan, seolah aku ini sampah yang harus disingkirkan. Aku menggenggam dadaku yang terasa sesak. Aku cuma mau kita bahagia, bisikku. Aku sudah berusaha sekuat tenaga untuk jadi istri yang baik. Arman mendengus, melangkah mendekat hingga wajahnya hanya beberapa inci dari wajahku. Kalau kau benar-benar istri yang baik,
Aku nggak bakal cari perempuan lain, ucapnya pelan tapi kejam. Tapi kau cuma beban. Makanya aku buang. Kalimat itu menghantamku seperti badai. Aku terhuyung mundur, nyaris terjatuh. Tapi tak ada yang peduli. Tak apa tangan yang terulur untuk membantuku berdiri. Aku berdiri di ambang pintu rumah yang dulu kuanggap surga, sambil menatap koper-koper yang berisi sisa hidupku. Aku ingin berteriak, ingin marah, ingin mengutuk mereka semua atas ketidakadilan ini. Tapi yang keluar dari bibirku hanya isak tertahan. Akhirnya aku pergi tanpa kata. Berjalan menyusuri jalanan malam dengan langkah gontai, tanpa tahu kemana harus pulang. Aku merasa seperti hantu, melayang tanpa tujuan, membawa hati yang hancur berkeping-keping dan luka yang menganga lebar. Malam itu, aku tidur di terminal, bersandar di bangku kayu yang dingin, memeluk lutut sambil menahan tangis yang pecah berkali-kali. Aku kehilangan segalanya. Rumahku, suamiku, bahkan martabatku. Dan di saat itulah aku sadar, aku benar-benar sendirian di dunia ini. Aku kehilangan segalanya. Rumah, cinta, harga diri. Hidupku yang dulu terasa nyaman kini berubah menjadi lorong gelap tanpa ujung. Aku akhirnya menemukan pekerjaan sebagai pelayan di sebuah kafe kecil di pinggir kota. Bukan karena aku punya banyak pilihan, tapi karena aku butuh makan. Aku butuh tempat berteduh, walaupun hanya kamar kos sempit dengan dinding lembab dan kasur tipis yang keras. Setiap pagi, aku bangun sebelum matahari terbit, mengikat rambutku yang mulai kusut, mengenakan seragam yang terlalu longgar, dan melangkah keluar dengan langkah gontai. Aku berjalan kaki ke kafe karena ongkos naik angkot terlalu mahal bagiku sekarang. Di kafe, aku menyapu lantai, mencuci piring yang menggunung, dan melayani pelanggan yang kadang menghinaku seperti aku bukan manusia. Kopinya tumpah dikit, gimana sih kerja? Bentak seorang pria suatu pagi. Aku menunduk, meminta maaf berulang kali, meski tanganku sudah gemetar lelah. Ada hari-hari aku pulang dengan kantong hampir kosong karena uangku habis untuk bayar kos dan sedikit makan siang. Malamnya, aku hanya bisa duduk di lantai, memeluk lutut sambil menahan lapar. Kadang, aku cuma minum air putih untuk mengisi perut yang keroncongan. Aku sering menangis dalam diam, wajahku terbenam di bantal. Kenapa hidupku jadi begini? Apa aku memang seburuk itu sampai pantas dihancurkan? Aku bertanya-tanya, mengulang memori lama, mengingat saat Arman dulu menggenggam tanganku dengan lembut dan bersumpah akan menjagaku selamanya. Selamanya? Ternyata, selamanya hanya berlaku sampai aku tak lagi dibutuhkan. Suatu malam, aku berjalan pulang setelah shift panjang. Hujan turun deras, membasahi tubuhku yang lunglai. Aku tak punya payung, jadi aku biarkan saja air hujan mengguyur, membasuh luka-luka yang tak terlihat. Sepatu kanvasku berat karena air, langkahku semakin lambat, dan aku nyaris roboh di trotoar. Di ujung jalan, aku melihat sebuah restoran mewah. Lampu-lampu hangat bersinar, dan di dalamnya, orang-orang tertawa, makan malam dengan bahagia. Aku menatap ke dalam melalui kaca yang berembun, melihat pasangan-pasangan yang saling mencintai. Lalu aku melihat bayanganku sendiri yang kuyup dan hancur di balik pantulan jendela. Aku tersenyum miris pada diriku sendiri. Kapan terakhir kali aku tertawa? Saat aku sampai di kamar kos, aku langsung menjatuhkan diri ke lantai. Aku menggigil kedinginan. Tubuhku terasa seakan ingin menyerah. Aku ingin tidur dan tak pernah bangun lagi. Aku ingin rasa sakit ini berhenti. Namun, di tengah keputusasaan itu, ada suara kecil di hatiku yang berbisik pelan. Kamu masih hidup. Dan entah kenapa, suara itu membuatku bertahan satu malam lagi. Hari itu, hujan mengguyur kota tanpa ampun. Langit mendung seakan ikut menangisi hidupku yang berantakan.
Aku berdiri di balik meja kasir, mengeringkan tangan dengan celemek lusuh, sementara rasa lapar menggerogoti perutku. Aku bahkan lupa kapan terakhir kali makan layak. Mungkin 2 hari lalu, mungkin lebih lama. Kafe sepi, hanya ada satu pelanggan yang bertahan, Pak Adrian. Seorang pria parubaya dengan jas mahal, duduk di sudut ruangan sambil membaca koran. Dia pelanggan tetap, tapi aku jarang berani bicara dengannya lebih dari sekadar, "Selamat pagi," atau "Silakan kopinya." Tanganku gemetar saat membawa cangkir kopi ke mejanya. Kakiku terasa lemah, lutut bergetar karena kelelahan yang tak kunjung hilang. Aku baru tidur 3 jam tadi malam, karena harus mencuci baju di kamar mandi kos yang pengap dan berjamur. Langkahku goyah, dan brak. Cangkir itu jatuh ke lantai, pecah berkeping-keping. Aku langsung berlutut, mengumpulkan pecahan kaca dengan tangan kosong. Ujung jari-jariku berdarah, tapi aku tidak peduli. Maaf, Pak. Saya nggak sengaja." Suaraku pecah, hampir tak terdengar. Pak Adrian menutup korannya, menatapku dengan mata penuh pertanyaan. "Kamu baik-baik saja?" tanyanya pelan. Pertanyaan sederhana itu bagai cambuk. Aku ingin bilang aku baik-baik saja, tapi bibirku keluh. Air mata menggenang begitu saja, menetes ke lantai, bercampur dengan darah dari jariku. "Maaf, saya bersihin sekarang." Aku buru-buru mengusap air mata dengan lengan baju, tapi tangisku justru makin keras. Aku menangis seperti anak kecil, terisak tanpa kontrol, di depan seorang asing yang bahkan baru benar-benar menyadari keberadaanku hari ini. Pak Adrian tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya mengambil tisu, menyodorkannya padaku. "Kamu nggak perlu minta maaf karena menangis," katanya pelan. Aku menggeleng sambil terisak. "Saya nggak boleh lemah, Pak. Kalau saya lemah, saya mati." Kalimat itu keluar tanpa kusadari, seakan menggali luka yang selama ini kusimpan. Aku bercerita tanpa bisa berhenti, tentang Arman yang mengkhianatiku, tentang diusir dari rumah, tidur di lantai kos yang lembab, bekerja tanpa henti demi bertahan hidup. Aku kira Pak Adrian akan menganggapku menyedihkan, tapi dia hanya mendengarkan. Matanya dipenuhi sesuatu yang jarang kulihat, empati. "Kamu punya impian?" tanyanya setelah aku selesai bicara. Suaraku nyaris habis karena terlalu banyak menangis. Aku tertawa pahit. "Dulu, saya pengen punya bisnis sendiri. Tapi sekarang, saya cuma pengen bisa makan tanpa harus nangis karena nggak punya uang." Dia tersenyum tipis, lalu bersandar ke kursinya. "Kalau aku tawarkan kamu pekerjaan di perusahaan baruku, kamu mau?" Aku membeku. Aku pikir dia bercanda. "Kenapa, Pak? Saya ini cuma pelayan kafe. Saya nggak punya apa-apa." "Kamu punya sesuatu yang lebih penting," katanya. "Ketahanan. Kamu udah jatuh berkali-kali, tapi tetap hidup. Itu kualitas yang nggak bisa dibeli." Malam itu, aku pulang dengan hati yang remuk, tapi untuk pertama kalinya, ada percikan kecil yang menyala di dadaku, harapan. Aku berdiri di depan cermin kamar kosku yang retak, menatap wajahku yang bengkak karena terlalu banyak menangis. Kalau ini kesempatan terakhirku, aku nggak akan menyia-nyiakannya, bisikku pada diri sendiri. Aku bersumpah, aku akan bangkit. Aku akan berjuang, mati-matian kalau perlu. Bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk diriku sendiri yang sudah terlalu lama hidup dalam kegelapan. Setiap pagi, aku bangun sebelum matahari terbit, menyeduh kopi instan murah di kamar kosku yang sempit. Dinding-dindingnya masih lembab, tapi aku tak lagi merasa terkurung. Aku merasa hidup. Ada api kecil di dalam diriku yang perlahan menyala, dan aku bertekad membuatnya berkobar. Di perusahaan Pak Adrian, aku memulai dari bawah,
Asisten admin yang tugasnya hanya mengetik data, mengatur dokumen, dan mengantarkan kopi untuk rapat. Tapi aku melakukannya dengan semangat yang tak bisa dipadamkan. Aku mencatat setiap detail, menguping pembicaraan tentang strategi bisnis, dan membaca laporan-laporan keuangan yang bahkan tak diminta untuk kupelajari. Saat jam makan siang, aku tak duduk santai. Aku membaca buku bisnis bekas yang kubeli dari lapak kaki lima. Malamnya, aku ikut seminar online gratis, menyerap ilmu sebanyak mungkin. Aku tahu aku tak bisa kalah. Aku tahu aku harus menang, untuk membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku lebih kuat daripada luka-luka masa laluku. "Kenapa kamu terus-terusan lembur?" tanya Adrian suatu malam, saat ia melewati mejaku yang masih terang sementara kantor lain sudah gelap. Aku mengangkat wajahku yang lelah, tapi mataku bersinar dengan tekad. "Karena saya ingin belajar, Pak. Saya ingin lebih dari ini." Dia menatapku lama, lalu tersenyum tipis. "Kalau begitu, aku akan bantu kamu berkembang." Adrian menjadi mentorku. Dia membawaku ke pertemuan bisnis, memperkenalkanku pada orang-orang penting, dan memberiku kesempatan yang tak pernah kudapatkan sebelumnya. Tapi aku tahu, kesempatan saja tidak cukup. Aku harus layak mendapatkannya. Ada malam-malam ketika aku pulang dengan kepala berdenyut karena terlalu banyak membaca laporan. Ada pagi-pagi ketika tubuhku menggigil karena kelelahan. Tapi aku terus berjalan, meskipun terkadang aku harus merangkak. "Kamu nggak takut gagal?" tanya Adrian suatu kali. Aku tertawa pahit. Aku sudah mati rasa terhadap kegagalan, Pak. Yang kutakuti cuma satu, kalau aku berhenti berjuang, aku akan kembali jadi wanita yang dibuang. Dalam waktu 1 tahun, aku naik jabatan. Dari asisten admin menjadi kepala divisi. Lalu, jadi direktur operasional. Aku menjadi wanita yang diperhitungkan. Orang-orang mulai menyebut namaku dengan hormat. Aku duduk di ruang rapat dengan kepala tegak, mengenakan jas mahal yang kubeli dari hasil kerja kerasku sendiri. Dan Adrian? Dia tak hanya melihat potensiku sebagai pebisnis, tapi sebagai seseorang yang ia kagumi. Suatu malam, saat kami merayakan keberhasilan proyek besar, dia mengajakku ke taman kota. Di bawah lampu temaram, dia menatapku dengan cara yang berbeda. "Kamu tahu kenapa aku selalu ingin membantu kamu?" tanyanya pelan. Aku menggeleng, merasa jantungku berdegup terlalu cepat. "Karena kamu mengingatkanku pada seseorang." Dia tersenyum. "Diriku sendiri, dulu. Tapi kamu lebih kuat. Kamu membakar semua rasa sakitmu jadi bahan bakar untuk sukses." Dan saat dia berlutut, mengeluarkan cincin kecil dari sakunya, aku merasa seperti dunia berhenti berputar. "Kamu mau jadi istriku?" Aku menangis. Bukan karena sedih, tapi karena untuk pertama kalinya, aku merasa dicintai tanpa harus mengemis perhatian. Aku merasa dihargai bukan karena penampilanku, tapi karena perjuanganku. "Ya," jawabku. Suaraku bergetar. "Aku mau." Hari itu, aku bukan lagi wanita yang diusir dari rumah. Aku adalah seorang istri yang dicintai, seorang direktur yang dihormati, dan seorang pemenang yang telah mengalahkan segala bentuk penderitaan. Tapi aku tahu ini belum akhir. Ini baru permulaan. Karena aku masih ingin melangkah lebih jauh, bukan untuk membuktikan sesuatu pada siapapun, tapi untuk terus menghargai diriku sendiri. Rapat besar itu seharusnya menjadi hari biasa bagiku. Aku duduk di samping Adrian, mengenakan gaun formal berwarna marun yang melambangkan kekuatan yang telah kutempa dari luka-luka masa lalu. Rambutku tertata sempurna, senyumku tak tergoyahkan. "Hari ini, kita akan bahas restrukturisasi tim," ujar Adrian sambil menggeser laptopnya ke arahku.
Kita akan evaluasi kinerja beberapa karyawan yang performanya menurun. Aku mengangguk. Mataku menyapu ruangan luas dengan dinding kaca yang memantulkan bayangan para peserta rapat. Tapi saat pandanganku berhenti pada satu sosok di pojok ruangan, napasku tercekat. Arman. Dia duduk dengan bahu merosot. Jas yang dulu selalu rapi kini lusuh dan berkerut. Rambutnya beruban lebih cepat dari usianya. Kantung matanya menghitam. Dan tatapan tajam yang pernah membuatku jatuh cinta kini tanpa hampa. Dia bahkan tak menyadari keberadaanku. Terlalu sibuk menunduk. Memainkan pulpen di tangannya dengan gugup. Duniaku seakan berhenti sejenak. Kenangan itu kembali menghantamku seperti ombak yang mengoyak hati yang kupikir sudah sembuh. Suaranya saat menghina aku. Tatapannya yang penuh kebencian. Detik-detik saat dia mengusirku tanpa ampun dari rumah kami. Semua berputar kembali. Adrian menyentuh tanganku pelan. Mengembalikanku ke realitas. "Kamu gak apa-apa?" bisiknya. Khawatir aku menelan ludah. Lalu mengangguk sambil mengatur napas. "Aku baik-baik saja," kataku lirih. Meskipun dadaku bergemuruh, ketika giliran Arman untuk berbicara, suaranya bergetar. "Maaf, Pak, saya akan coba memperbaiki laporan ini," katanya. Matanya terus menatap meja. Laporan yang salah, kinerja yang menurun drastis. Dan kini dia duduk di sini. Bukan sebagai pria yang dulu berdiri angkuh di atas puing-puing hidupku, tapi sebagai seseorang yang hampir kehilangan segalanya. Saat rapat selesai, aku sengaja melangkah pelan keluar ruangan, memberinya waktu untuk melihatku. Dan benar saja, saat dia mengangkat kepala, wajahnya langsung membeku. "Kamu?" Suaranya pecah. Dia berdiri, nyaris tersandung kursinya sendiri. "Kamu di sini?" Aku hanya tersenyum tipis, senyum yang mengandung semua kepingan luka yang pernah kubawa. "Ya, aku di sini." Dia ternganga, menatapku seakan aku adalah hantu dari masa lalunya. Mungkin, dalam pikirannya, aku memang begitu. Bayangan wanita yang pernah ia hancurkan, yang kini berdiri jauh lebih kuat daripada yang pernah ia bayangkan. Setelah rapat selesai, aku tetap duduk di kursiku, pura-pura sibuk merapikan berkas. Aku bisa merasakan tatapan Arman yang menusuk dari seberang ruangan, tapi aku sengaja mengabaikannya. Biarkan dia menunggu, seperti dulu aku menunggu cinta dan pengakuannya yang tak pernah datang. Ketika semua orang keluar, hanya kami berdua yang tersisa di ruangan yang kini terasa sesak. Arman akhirnya memberanikan diri melangkah mendekat. Tangannya gemetar saat menyentuh kursi di depanku. Apa kabar?" tanyanya. Suaranya serak seperti habis menelan kepahitan hidup bertahun-tahun. Aku mendongak, menatapnya dengan tenang. "Baik," jawabku singkat. Seolah dia hanyalah mantan rekan kerja yang tak terlalu penting. Tapi aku melihatnya lebih dekat kali ini. Kulitnya kusam. Pakaian kerjanya terlalu longgar seakan tubuhnya mengecil karena tekanan hidup. Pria yang dulu begitu percaya diri kini hanya bayang-bayang dari dirinya sendiri. "Aku dengar kamu sekarang istri Pak Adrian," lanjutnya sambil tertawa kaku. "Hidupmu kelihatan luar biasa." Aku menyandarkan punggung ke kursi, mengamati dia seolah aku sedang mempelajari tragedi manusia dalam bentuk nyata. "Iya," jawabku, tanpa ada nada sombong. "Itu hanya fakta. Fakta yang pasti menghancurkan sisa-sisa egonya." Matanya berkaca-kaca. Aku kehilangan segalanya," bisiknya. "Setelah kita bercerai, aku pikir aku akan bahagia. Tapi perusahaan tempat aku kerja bangkrut. Wanita itu, dia pergi begitu saja, ninggalin aku tanpa satu kata pun." Dia tertawa getir, tapi suaranya lebih mirip tangisan. "Aku terlilit utang, harus pindah ke kontrakan kecil, dan sekarang aku cuma karyawan biasa yang berjuang untuk makan sehari-hari." Aku menatapnya lama,
mencoba mencari sisa-sisa pria yang dulu pernah kucintai. Tapi yang kulihat hanyalah seorang lelaki yang dikalahkan oleh keserakahan dan keputusan bodohnya sendiri. Kamu dulu pernah bilang aku nggak selevel sama kamu, kataku akhirnya. Suaraku lembut tapi tajam. Sekarang aku paham maksudnya. Memang kita nggak selevel. Aku sudah naik ke atas, sementara kamu jatuh terlalu dalam. Wajahnya pucat. Dia ingin membela diri, tapi tak ada kata-kata yang cukup kuat untuk menyangkal kenyataan. Aku mengamati Arman dari kejauhan, diam-diam mengumpulkan serpihan demi serpihan bukti. Dia sering datang terlambat, masuk kantor dengan langkah malas dan wajah yang selalu terlihat kusut. Saat semua orang sibuk bekerja, dia justru bersandar di kursi, memutar-mutar pulpen sambil menggoda sekretaris muda yang bahkan tak nyaman dengan perhatiannya. Aku memperhatikan semuanya dari balik kaca kantor eksekutifku. Setiap tindakan kecilnya yang mencerminkan sisa-sisa keangkuhan masa lalunya. Dia masih pria yang sama, pria yang mengira dunia akan terus bersimpuh di kakinya, meski kini dia berjalan di atas tanah yang rapuh. Suatu sore, aku memanggil kepala divisi ke ruanganku. Kirimkan laporan kinerja Arman selama 6 bulan terakhir, pintaku. Laporan itu datang lebih cepat dari dugaanku, dan isinya lebih buruk dari yang kubayangkan. Arman terlambat lebih dari 20 kali, performanya anjlok, dan ada banyak keluhan dari rekan-rekan kerjanya tentang sikapnya yang tidak profesional. Aku menghela napas panjang, jari-jariku mengetuk meja. Ini terlalu mudah. Aku bisa menandatangani surat pemecatannya detik itu juga, mengusirnya dari hidupku seperti dulu dia mengusirku dari rumah kami. Tapi kenapa hatiku terasa berat? Aku mengingat malam-malam kelam setelah perceraian kami. Saat aku menangis sampai tertidur, saat aku bekerja sampai tanganku berdarah, saat aku menatap langit-langit kamar kontrakan sempit sambil bertanya pada Tuhan, kenapa aku harus menanggung semua ini sendirian? Dan sekarang, aku punya kekuatan. Aku punya kendali penuh atas nasibnya. Suatu malam, aku sengaja menunggu sampai kantor hampir kosong. Aku tahu Arman masih di sana. Pasti sibuk berusaha merayu gadis lain atau sekadar malas pulang ke rumah yang dingin. Aku mengetuk pintu ruangannya perlahan, dan saat dia melihatku berdiri di sana, matanya membelalak. Apa, ada yang bisa saya bantu, Bu? Suaranya gugup, seperti anak kecil yang ketahuan berbuat salah. Aku tersenyum tipis. Ada yang ingin aku bahas tentang performamu, Arman. Dia menelan ludah, wajahnya memucat. Aku bisa melihat ketakutan itu, ketakutan yang dulu pernah aku rasakan saat dia mengancam akan meninggalkanku jika aku tidak cukup sempurna. Kamu tahu, aku bisa memecatmu sekarang juga, kataku pelan, tapi tegas. Dan jujur saja, itu mungkin hal yang pantas kamu dapatkan. Dia terdiam, tak berani menatap mataku. Tapi aku tidak akan melakukannya, belum. Aku bersandar ke dinding, menatapnya dari atas ke bawah. Aku akan memberimu kesempatan untuk membuktikan dirimu. Kalau kamu gagal, itu salahmu sendiri. Tapi kalau kamu berhasil, mungkin hidup masih bersedia memaafkanmu. Air mata menggenang di matanya, bibirnya bergetar. Kenapa? Kenapa kamu baik sama aku? Tanyanya dengan suara serak. Aku tertawa pahit. Ini bukan tentang kebaikan, Arman. Ini tentang membiarkan kamu merasakan apa artinya harus berjuang dari bawah, tanpa ada orang yang menyelamatkanmu. Aku meninggalkan ruangan itu tanpa menoleh, membiarkannya duduk sendirian dalam keheningan. Aku tahu, aku telah menyalakan percikan kecil dalam hidupnya. Entah itu akan menjadi nyala api yang membakarnya habis, atau cahaya samar yang membimbingnya keluar dari kegelapan. Ruang rapat dipenuhi suara kertas berdesir dan bisikan-bisikan pelan. Cahaya lampu kristal yang megah memantul di meja panjang, menerangi wajah-wajah tegang para eksekutif yang duduk berderet rapi.
Aku berdiri di ujung ruangan, memegang laporan evaluasi karyawan di tanganku. Jantungku berdetak stabil, tapi ada gemuruh halus di dadaku. Bukan kegugupan, melainkan kepastian bahwa ini adalah akhir dari sebuah bab yang menyakitkan. Arman duduk di sudut meja. Wajahnya tampak kusut dan matanya menghindari tatapanku. Tangannya gelisah meremas-remas ujung jasnya yang mulai lusuh. Sekilas, aku hampir merasa kasihan. Aku menghela napas, membuka halaman terakhir laporan. Selanjutnya, evaluasi kinerja saudara Arman. Suaraku menggelegar, membuat semua orang langsung diam. Arman tersentak. Pandangannya langsung tertuju padaku. Aku bisa melihat bayangan pria yang dulu pernah kucintai di sana. Pria yang dulu kusayangi lebih dari diriku sendiri, hingga dia menghancurkanku tanpa ragu. Berdasarkan catatan 6 bulan terakhir, aku melanjutkan dengan nada profesional. Saudara Arman tercatat sering tidak masuk tanpa izin, terlambat lebih dari 20 kali, menyalahgunakan fasilitas kantor, dan gagal mencapai target kerja berturut-turut. Bisikan semakin kencang. Arman mulai gelisah di kursinya. Keringat membasahi pelipisnya. Aku sengaja berhenti sejenak, membiarkan setiap kalimat yang kukatakan meresap ke telinga semua orang di ruangan itu. Dengan mempertimbangkan seluruh aspek tersebut, perusahaan memutuskan untuk memberhentikan saudara Arman, efektif mulai hari ini. Ruangan mendadak sunyi. Waktu terasa berhenti sejenak. Arman membeku di tempat duduknya. Mulutnya menganga seakan ingin mengatakan sesuatu, tapi tak ada suara yang keluar. Aku bisa melihat kepanikan melintas di wajahnya, seolah dia baru sadar bahwa ini adalah kenyataan yang tak bisa dia hindari. Ini pasti ada kesalahan. Suaranya bergetar. Aku sudah bekerja di sini lama. Aku punya pengalaman. Aku bisa berubah. Aku mengangkat alis, menatapnya tanpa emosi. Perusahaan ini tidak berjalan dengan belas kasihan. Arman, kami menghargai hasil, bukan alasan. Dia berdiri, hampir terjatuh karena lututnya lemas. Kamu gak bisa lakuin ini ke aku, bisiknya. Matanya mulai memerah. Aku suamimu dulu. Kita pernah saling mencintai. Kata-katanya seperti pisau tumpul yang mencoba melukai bekas luka yang sudah lama mengeras. Aku tersenyum tipis, tapi mataku dingin. Dan kau lupa siapa yang lebih dulu mengkhianati cinta itu. Aku berbisik pelan, cukup keras untuk hanya didengar olehnya. Dia terdiam. Tubuhnya lunglai seakan seluruh energinya tersedot habis. Para eksekutif mulai berkemas, pura-pura tidak peduli. Tapi aku tahu mereka semua menyaksikan kejatuhan Arman seperti sebuah drama yang tak terduga. Petugas keamanan masuk untuk mengawalnya keluar. Arman menoleh sekali lagi ke arahku. Matanya penuh penyesalan yang terlambat datang. Aku tidak mengatakan apa-apa lagi. Tidak ada kata yang perlu diucapkan. Aku hanya berdiri tegak, menatapnya pergi seperti dia pernah meninggalkanku dulu, tanpa menoleh ke belakang. Arman berdiri terpaku di dekat pintu, napasnya tersengal seakan baru saja dipukul kenyataan yang terlalu keras. Matanya membulat, berusaha menangkap sepotong belas kasih yang tak lagi ada padaku. Naila, kita bisa bicara. Suaranya pecah, bergetar di antara keheningan yang menyesakkan ruangan. Aku tahu aku salah. Aku tahu aku jahat sama kamu dulu. Tapi tolong, aku nggak punya siapa-siapa lagi. Aku melangkah mendekatinya perlahan. Tumit sepatuku beradu dengan lantai marmer, menggema seperti detik-detik terakhir sebelum vonis dijatuhkan. Aku menatapnya. Pria yang dulu kucintai habis-habisan. Pria yang pernah menjadi pusat duniaku, kini tampak seperti bayangan dari dirinya yang dulu. Wajahnya pucat, rambutnya acak-acakan, dan matanya yang dulu berkilau penuh percaya diri kini kosong, penuh kehancuran. Aku tersenyum tipis,
Tapi senyum itu dingin, lebih tajam dari belati yang pernah dia hunuskan ke hatiku. Dulu kau bilang aku bukan siapa-siapa tanpamu, kataku. Suara lirihku lebih kejam daripada teriakan. Aku membiarkan kalimat itu melayang, menusuk dadanya perlahan. Dia menggeleng cepat. Air mata mulai menggenang di sudut matanya. Aku bodoh, Naila. Aku nggak tahu apa yang kupunya sampai aku kehilangannya. Aku nyesel. Aku sungguh nyesel. Aku terkekeh pelan. Tawa yang penuh ironi dan luka yang telah menjelma jadi kekuatan. Sekarang lihat siapa yang benar-benar bukan siapa-siapa. Bisikku, memastikan dia merasakan setiap kata itu menelusup ke tulangnya. Dia berlutut, di hadapan semua orang, tanpa peduli harga dirinya yang berserakan di lantai. Aku mohon, Naila, beri aku satu kesempatan lagi. Suaranya teredam, hampir seperti tangisan anak kecil yang tersesat. Aku menatapnya untuk terakhir kali, lalu berbalik tanpa sepatah kata pun. Aku tidak butuh balas dendam yang lebih dari ini. Hidup sudah mengajarkan Arman pelajaran yang paling pahit, bahwa kejatuhan paling menyakitkan adalah saat kau harus berhadapan dengan seseorang yang pernah kau hancurkan dan menyadari bahwa dia sama sekali tidak membutuhkanmu lagi. Arman masih berlutut. Tangannya gemetar mencengkeram ujung jasnya sendiri, seperti pria tenggelam yang mencoba berpegangan pada sesuatu yang tak bisa menyelamatkannya. Air matanya jatuh tanpa henti, membasahi lantai dingin di bawahnya. Naila, tolong. Aku janji bakal berubah. Aku rela mulai dari nol. Aku cuma butuh kesempatan. Suaranya serak, nyaris tenggelam oleh dentuman jantungku sendiri yang berdetak keras. Bukan karena rasa kasihan, tapi karena sisa luka yang mendidih dalam darahku. Aku mendekat, menurunkan tubuhku sedikit agar bisa menatap wajahnya secara langsung. Mata kami bertemu, matanya merah, wajahnya lusuh, dan aku bisa melihat ketakutan yang nyata di sana. Ketakutan seseorang yang tahu hidupnya benar-benar hancur. Kesempatan. Aku mengulang kata itu dengan nada yang nyaris terdengar lucu. Kesempatan itu yang aku minta dulu waktu kamu mengusirku dari rumah kita. Tapi apa yang kamu lakukan? Kamu malah menginjak-injak aku tanpa ampun. Aku berdiri tegak, menatapnya dari atas seperti singa betina yang baru saja mengalahkan lawannya di medan perang. Napasnya memburu, dan aku bisa merasakan semua mata di ruangan ini mengawasi kami, menunggu bagaimana akhir dari drama yang nyata ini. Aku menghela napas panjang, membiarkan udara memenuhi dadaku seolah-olah aku sedang menghembuskan seluruh sisa rasa sakit masa lalu. Lalu, dengan suara yang dingin dan tegas, aku mengucapkan kalimat yang menjadi penutup sempurna untuk semuanya. Keluar dari gedung ini sebelum aku memanggil keamanan. Seluruh ruangan terdiam, sunyi bagaikan kuburan. Arman membeku di tempatnya. Wajahnya semakin pucat seperti darahnya berhenti mengalir. Ia menatapku dengan sorot mata putus asa, seakan berharap aku akan mengubah pikiranku di detik terakhir. Tapi tidak ada yang berubah. Aku tetap diam, wajahku tanpa ekspresi. Dengan langkah tertatih, Arman akhirnya berdiri. Tubuhnya membungkuk, bahunya jatuh, dan ia berjalan pergi tanpa sepatah kata pun. Kepala tertunduk, menyeret sisa-sisa harga diri yang sudah hancur berkeping-keping. Aku tidak menoleh saat pintu ruang rapat tertutup di belakangnya. Aku hanya berdiri di sana, memejamkan mata, merasakan kebebasan yang selama ini kucari akhirnya menyelimuti seluruh jiwaku. Dia telah kehilangan segalanya. Sama seperti aku dulu kehilangan segalanya karena dia. Aku kini hidup bahagia, dikelilingi cinta yang tulus dan keberhasilan yang kuraih dengan tanganku sendiri. Suamiku, Adrian, adalah sosok yang menghargai dan mencintaiku tanpa syarat. Kami sering duduk di teras rumah kami yang megah, memandang langit sore sambil mengobrol ringan, sesuatu yang dulu kupikir tak akan pernah kurasakan lagi.
Luka-luka masa lalu memang tak sepenuhnya hilang, tapi mereka berubah menjadi pelajaran berharga yang menempa jiwaku jadi lebih kuat. Setiap tetes air mata yang pernah jatuh, setiap penghinaan yang kutelan dalam diam, kini terbayar lunas. Arman? Ia hanyalah bayang-bayang yang tertinggal di masa lalu. Aku mendengar kabar bahwa setelah dipecat, ia kehilangan segalanya. Hidup berpindah-pindah dari satu kontrakan murah ke kontrakan lain, menjalani hari-hari dalam penyesalan yang menyesakan. Aku tidak membenci Arman lagi. Tidak ada gunanya membenci seseorang yang sudah dihukum oleh hidup itu sendiri. Balas dendamku bukan sekadar memecatnya, tapi membiarkannya memahami rasa sakit karena dihancurkan dan ditinggalkan. Biarkan waktu mengukir luka yang pernah ia ukir untukku. Suatu malam, aku berdiri di balkon, memandang kota yang gemerlap. Angin malam menyentuh wajahku lembut, seolah menghapus sisa-sisa duka yang pernah bersemayam di hatiku. Aku tersenyum, lalu berbisik pada diriku sendiri. Aku yang dulu kau buang, kini kau yang terbuang. Dan aku akhirnya bebas.